warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayatan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk menyambut cahaya sore, cahaya ba'diyah daripada sholat asar yang keutamaannya sudah kita bahas, yakni bahwa sholat asar ini merupakan sama halnya, bahkan ternyata sholat asar ini adalah menjadi penghulunya dari sholat yang 5 waktu. Setelah itu baru sholat subuh. Jamaah yang Allah muliakan, keutamaan sholat asar halnya sama dengan sholat subuh, yakni bahwa para malaikat menyaksikan kita yang melaksanakan sholat asar ini. Jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa di sini Khotib mengingatkan, maksudnya saya mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mati kecuali dalam keislaman. Jamaah yang Allah muliakan, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, untuk tidak mati kecuali dalam keadaan keislaman. Jamaah sekalian, ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian diakhiri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, untuk tidak mati kecuali dalam keislaman. Jadi ada dua kata, diawali dengan iman, diakhiri dengan muslim. Adakah perbedaan? Tentu berbeda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu kaitannya adalah prestatif, begitu. Ya ayyuhalladzina amanu itu prestatif. Kemudian illa wa antum muslimun itu adalah hisabiah, kaitannya dengan hisab, begitu ya. Insya Allah akan kita bahas lebih jauh dua persoalan tadi.
Jamaah yang Allah muliakan, namun tentu saja eh, nasihat yang ingin disampaikan adalah ayat yang senantiasa kita baca. Di sini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, ini prestatif juga. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi, disuruh orang-orang yang beriman sebagai sebuah identitas yang prestatif. Kemudian ittaqullaha, nah, itu juga prestatif, ya. Agar kemudian kita bertakwa kepada Allah dan kemudian memperhatikan setiap apa yang terjadi untuk dievaluasi buat kehidupan berikutnya. Ini yang disebut dengan memperhatikan satu diri untuk berikutnya. Jamaah yang Allah muliakan, tentu saja dalam bertakwa itu adalah merupakan azam kita, merupakan konsekuensi kita yang kita tegakkan begitu. Nah, karena itu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, kita harus ingat bahwa dalam melaksanakan azam kita itu maka Allah senantiasa melihat kita. Karena itu wala takunu, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang nasullaha, mereka yang melupakan Allah sehingga fa'ansahum, kepada diri mereka itu sendiri. Anfusahum, tegasnya kepada diri mereka itu sendiri, mereka melupakannya. Ya, Allah lupa kepada mereka maksudnya. Ulaika humul fasikun, sehingga mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi jamaah yang Allah muliakan, awal mula daripada fasiknya seseorang itu ternyata berdasarkan ayat ini adalah karena merupakan Allah, sehingga Allah merupakan kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, terlebih melalui saum ini senantiasa mengingat kita atas dasar kita tidak melupakan. Sehingga kemudian visi dan misi berupa ketakwaan daripada saum itu insya Allah dapat kita capai. Demikian nasihat yang sudah yang disampaikan jamaah sekalian. Kita masuk kepada mengulang bahasan kita satu pertemuan ke belakang, ya, tentang bolehnya kita mengkodok sholat sunnah. Setelahnya kita boleh mengkodok sholat wajib tadi, ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis yang kita bahas kemarin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tersibukan karena apa? Karena menyambut tamu, begitu, karena menyambut tamu, sehingga beliau tersibukkan tidak melaksanakan sholat rawatib ba'diyah setelah sholat duhur, yang kemudian beliau mengkodoknya setelah sholat asar. Itu bahasan yang kemarin. Nah, jamaah sekalian boleh bertanya dari bahasan yang kemarin, bisa melalui chat ke Zoom ini boleh, begitu, ke Zoom ini boleh, atau kemudian boleh bertanya langsung via nomor yang tertera di layar, atau boleh kemudian apa namanya menulis di chat di media-media yang sudah disampaikan. Ya sekalian, adapun hari ini kita akan membahas tentang bab fadilah ta'dzin atau bab keutamaan azan. Nah, jadi sepertinya bahasan kita tentang
tentang sholat itu sudah kita cukupkan. Nanti kalau kita butuh untuk mengulang beberapa bagian kita ulang. Jadi mulai dari pertemuan hari ini, ya mas kalian kita akan membahas tentang azan begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan yang memiliki kitab Sahih Bukhari-nya bisa dibuka dalam bab tentang Fadlil Ta'zin, yaitu bab tentang keutamaan azan pada kitabul azan gitu ya. Atau jamaah bisa mendownload kitab Sahih Bukhari-nya di Google boleh gitu. Atau jamaah bisa mendapatkan eh, salinan materinya yang insya Allah ini lupa nih belum di share ya, belum di share, nanti kita share di belakang, eh, di share di grup kajian kitab Sahih Bukhari, atau nanti bagi mereka yang masih terkendala untuk bergabung bisa minta ke nomor yang tertera di di player atas nama saudara Fatur dan Pak Fazal. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita kembali ke hadis yang tertera di layar masing-masing. Eh, Hadisnya nomor 583. Hadisnya nomor 583. Kita baca hadisnya ya mas kalian. Sini haddatsana telah menceritakan kepada kami, ya, telah menceritakan kepada kami. Ini haddatsana telah menceritakan kepada kami. Kami di sini maksudnya adalah Imam Bukhari, gitu. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Yakni gurunya, yaitu Abdullah bin Yusuf. Nah, kemudian Abdullah bin Yusuf dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, qala, beliau berkata, apa kata beliau? Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Nah, kami yang kedua adalah gurunya Imam Bukhari, yakni Abdullah bin Yusuf. Begitu. Siapa yang mengabarkan kepada beliau? Yaitu gurunya, yaitu Malik. Nah, begitu. Malik mendapatkan hadis ini an Abi Zinad, dari Abi Zinad. Begitu. Abi Zinad mendapatkan hadis ini anil A'raj, dari Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan hadis ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti berikut. Nah, ini sabda nabinya, ya. Jadi kepada mereka yang baru bergabung, ini sedikit mengingatkan, kajian hadis itu berbeda dengan kajian Al-Quran. Kalau kajian Al-Quran kita langsung dihadapkan kepada teksnya, tetapi kalau kajian hadis, ya mas kalian, itu sebelum kita masuk kepada teks hadis, itu kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Nah, yang tadi dibacakan adalah rawi dan sanadnya. Nah, mas kalian, kita apa namanya, sapa-sapa dulu, ya. Ini ada yang tengah open, kita sapa-sapa dulu kepada ibu dan bapak sekalian yang tengah mensaksikan. Terima kasih sudah bergabung dalam kajian Sahih Bukhari. Demikian juga kepada sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan kajian Sahih Bukhari.
yang langsung disampaikan di Masjid Al-Furqan UPI ini kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang juga tengah menyaksikan melalui ruangan Zoom, dan tentunya kepada adik-adik mahasiswa yang juga yang Allah muliakan, Bapak cintai, yang tengah offline di Masjid Al-Furqan ini, ya. Baik, kita lanjutkan perkataan Nabi-Nya ini, ya. Jamaah sekalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Abu Hurairah bahwa beliau pernah berkata demikian, "Idza nudiya lis-shalah." Nah, apabila dipanggil, maksudnya diperdengarkan azan, lis-shalah untuk sholat. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ada baru berbalik ke belakang, pergi, lari, begitu. Siapa yang lari? Yang berbalik ke belakang? Asyaitonu, itu setan. Begitu. Jadi ketika adzan diperdengarkan, itu setan serta merta berlari, begitu. Serta merta berlari dan walahu berukun, dan setan itu terkentut-kentut, mengeluarkan suara, ya, terkentut-kentut begitu. Kenapa begitu jamaah sekalian? Itu karena memang saking paniknya, saking paniknya itu setan mendengarkan azan, begitu, sampai dia itu terkentut-kentut, gitu ya. Nah, jadi bahkan mungkin kalau ditambah dengan bahasa kita terkencing-kencing, ya, atau mungkin bahasa lainnya eh, sampai ya begitulah, ya, karena saking paniknya. Jadi ini bahasa terkentut-kentut, terkencing-kencing dalam bahasa kita itu menunjukkan paniknya seseorang ketika dilanda kekhawatiran, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, setan itu panik ketika mendengar suara azan, begitu ya. Nah, hatta sehingga layasna, dia tidak mendengar atadzin, itu azan. Nah, jadi kalau bahasa kitanya sampai menutup apa khawatirnya itu sampai menutup telinga, menutup mata, terkencing-kencing, terbirit-birit lari sampai dia jauh larinya sampai dia tidak mendengar adzan yang dikumandangkan itu. Begitu ya. Itu berlarinya begitu. Nah, faida qadha, sampai sehingga si muadzin itu apa namanya menyelesaikan an-nida adanya, ya, maka itu setan akbala kembali lagi ke tempat semula, begitu. Nih, jamaah sekalian, ya. Jadi ketika setan itu mendengar azan, itu setan itu terkencing-kencing, bahasa kitanya terkentut-kentut, terbirit-birit lari sampai jauh sekali perginya, larinya sampai dia tidak mendengar itu azan. Tetapi ketika azan selesai dikumandangkan, jamaah sekalian, maka setan kembali lagi, ya, ke tempat semula. Nah, kembali lagi ke tempat semula, hatta sehingga tidak suwiba, saat diperdengarkan komat, suwiba itu komatnya, suwiba bisola, saat itu diperdengarkan komat untuk sholat, ada baro, setan terkencing-kencing lagi, pergi lagi, lari lagi, begitu ya. Nah ini, ya jamaah sekalian, kenapa dengan komat setan itu pergi lagi, terbirit-birit lagi lari? Ya karena memang ada zikir di sana, ada zikir
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu sama ya. Nah, nah itu setan sangat sangat takut dengan adzan itu. Makanya ya mas kalian, ini disunahkan sebaiknya ya, sebaiknya bagi kita yang kemudian apa namanya eh, sholat di jamaah kedua ya, jamaah kedua itu kalau tidak mengganggu ada adzan juga, paling tidak ada qomat gitu ya, untuk setan itu lari dulu dari komunitas kita ya. Kemudian hatta sehingga idza qada, setelah si muadzin tadi, orang yang komat tadi menyelesaikan taswibnya, menyelesaikan komatnya, nah baru setan itu akbala, kembali lagi ke komunitas kita itu tadi ya. Nah, hatta sehingga ya hiro. Nah, jadi ketika komat sudah selesai, nah setan kembali lagi ke ke hadapan kita. Yang hiro, apa yang dia lakukan? Dia duduk, si setan tadi duduk bainal mar'i, di antara seseorang, wa nafsihi, dan dirinya. Nah, jadi setan itu manunggal, manunggal itu bersama dia di antara seseorang dan dirinya. Itulah tempat setan tadi, gitu ya. Nah, wayamu, dan dia berkata, ya, dan dia berkata dalam sholat seseorang tadi, uzkur kada, ya, ingatlah hal ini, uzkur kada, ingatlah hal itu, ya, lima, terhadap perkara lam yakun yadkur, karena perkara yang belum dia ingat. Nah, nah ini ya mas kalian, jadi kalau kita tengah sholat ya, tiba-tiba ingat ini dan itu adalah perbuatan setan, begitu, perbuatan setan yang sudah kembali menyatu dalam diri diri kita, begitu ya. Nah, ya mas kalian, hatta sehingga ya dhalla rajul, sehingga kegelapan si rajul, seseorang sampai apa, karena diingatkan ini, diingatkan itu ya, ya, kan kalau kan ketika kita takbiratul ihram ya, nih mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang tadi ya. Ketika seseorang takbiratul ihram itu Allahu Akbar, bukannya kita fokus, malah kita mengingat itu dan ini, begitu ya. Nah itu berarti setan tengah 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 bermain dalam diri kita, begitu. Ini jamaah sekalian ya. Nah, sehingga karena banyaknya hal yang harus diingat dari perbuatan setan tadi kepada kita, sehingga orang itu menjadi kegelapan, ya, kegelapan, la yadri, sampai dia tidak mengetahui kam sholat, berapa rakaat yang telah dia lakukan. Nah, kalau kemudian kita lupa ini rakaat ke berapa, itu sudah parah, itu sudah parah, setannya menggelapkan kita, begitu ya, menggelapi kita untuk ingat ini ingat itu, sehingga kita lupa berapa rakaat kita sholat. Itu jamaah sekalian tentang keutamaan adzan tadi. Ini terjemahannya sudah ada ya. Nanti insya Allah tadi kelupaan tidak di-share ya. Nah, coba kita lihat pengertiannya. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis tadi tentu saja yang dimaksud setan berlari sambil terkentut-kentut tadi ya, sambil terkencing-kencing tadi kan, itu menunjukkan saking paniknya setan, dan adzan itu sangat berpengaruh ya kepada setan tadi. Nah, begitu ya. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi keutamaan adzan itu seperti begitu. Apalagi kalau muadzinnya itu ikhlas.
dalam dalam berazan tadi, begitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik baik yang apa, yang online maupun yang offline, yang Bapak amat banggakan, ya. Dalam hadis tadi ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Hanya untuk kesempatan ini, hanya kira-kira dua faedah aja yang kita, tiga ya, tiga faedah aja yang kita bahas, karena waktunya sangat sempit ya. Kalau kita bahas secara utuh. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Nah, jamaah sekalian, yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah yang pertama, sesungguhnya setan itu ternyata bisa mendengar. Ya, setan itu bisa mendengar, tentu saja bisa melihat kita ya. Hanya kita tidak bisa melihat mereka. Nah, setan yang dimaksud adalah setan dari kalangan jin tentunya ya. Jadi menurut hadis itu setan ini dapat mendengar, dan bahkan karena mendengarnya tadi dia berlari dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, karena itu kalau kita ingin dijauhi oleh setan, maka hal yang harus kita lakukan adalah zikir kepada Allah, ya, apa yang harus kita dawamkan, kita kontinuitaskan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena setan itu berlari berzikir kepada Allah, maka setan itu suka digelari dengan sifat al-khannas. Nah, ini sifat setan itu adalah sifat al-khannas, yaitu mereka yang bersembunyi ya dari kita ya, dan mereka berlari ketika nama Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan. Dan itu kan kalimatnya ya dalam Quran surat apa tadi ya? Al-Falaq ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Surat aku bukan Al-Falaq. Surat ada kalimat Al-Khannas itu lupa. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, al-khannas itu artinya yang sudah bersembunyi dalam dada manusia, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu ya, berbisik-bisik dalam dada manusia tadi. Nah, jadi setan itu disifati dengan kata al-khannas ya. Jamaah yang Allah muliakan, yang kedua itu adalah dari hadis tadi. Setan itu kalau dia terkentut-kentut, ya, kalau tadi terkencing-kencing itu bahasa kita ya, ini mah tambahan, tidak ada dalam hadisnya. Hanya ini ditambahkan karena biasanya kalau kita menggambarkan orang yang panik, ya, di samping terkentut-kentut juga terkencing-kencing, gitu ya. Nah, di sini kalimatnya terkentut-kentut, ya, karena panik dan panik. Kalau begitu, ya jamaah sekalian, ternyata setan itu punya rongga perut, ya. Karena dia kentut kan, dia kentut berarti dia punya rongga perut, gitu ya. Nah, kalau punya rongga rongga perut, berarti setan itu makan dan minum, makan dan minum seperti kita, ya. Makanya dia eh, apa? Kalau makan dan minum berarti dia punya punya rongga perut dan dia kentut, gitu ya. Hal ini dikuatkan oleh hadis Muslim. Coba kita ini kurang jelas ya hadis Muslimnya ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, "Iza akala ahadukum," kata Rasul, apabila seseorang di antara kalian itu makan, fal yakul biyamini,
maka makanlah dengan tangan kanannya. Nah, ya, nih, adik-adik ya, jamaah sekalian, maksudnya ya, begini ini perintah dari Rasulullah. Kalau makan itu hendaklah dengan makan dengan tangan kanan. Jadi ya, wa idza syariba dan apabila seseorang itu minum, fal yashrab biyaminihi, maka minumlah dengan tangan kanan pula. Makan dan minum kita harus dengan tangan kanan. Kenapa begitu? Ini dalam rangka menyelisihi sifat setan, yang setan itu wa inna syaitan, setan itu ya'kulu bisimalihi, dia itu makan dengan apa? Tangan kirinya, wa yasrab bisimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Nah, begitu. Di dalam hadis ini setan itu makan dan minum. Hanya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, kewajiban kita hendaklah kita menyelisihi setan yang seperti itu. Kita makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, jamaah sekalian, bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat juga punya perut? Ya, tentu tidak. Ya, dalam beberapa asar dikatakan malaikat itu tidak memiliki rongga perut. Malaikat itu padat, ya, zat padat, ya, tidak memiliki rongga perut. Karena itu malaikat tidak makan, tidak minum, dan tentu tidak menikah. Begitu ya. Kenapa begitu? Karena kerjaan mereka itu adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Allah menciptakan malaikat itu tidak memiliki rongga perut. Malaikat tersusun dari zat yang padat, ya, dan kerjaannya hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, adapun berzikir kepada Allah, nah ini berzikir kepada Allah ini adalah makanan pokok bagi orang yang merasa tentram karenanya. Nah ini, jadi jamaah sekalian, zikir itu bisa mengenyangkan kalau begitu. Ya, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, eh, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, kita sapa-sapa dulu. Ada mahasiswa yang ada di Zoom, demikian juga mungkin ada pelajar dan adik-adik yang Bapak cintai yang juga tengah offline di ruangan ini, ya. Jadi zikir kepada Allah itu mengenyangkan perut. Begitu. Ini sudah terbukti ketika Nabi eh, Yunus, ya, ketika Nabi Yunus itu dimakan ikan hiu, kenyang perutnya, tidak kelaparan, tidak kehausan. Apa makanannya? Zikir kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, gitu ya. Nah, inilah alasannya, jamaah sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk puasa besok. Sesuatu yang Rasulullah sendiri melaksanakannya. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan begini. Ini hadisnya ya. eh, Bapak mengutipnya nih belum di apa adanya dari hasil kutipannya. Nah, jadi langsung kita ke teks hadisnya. Di sini eh, dari Qatadah, sahabat Qatadah, ya. Di sini ya ini apa kata Qatadah, an Anasin, apa dari Qatadah, ya, tabiin, mohon maaf, Qatadah tabiin. Qatadah mendapatkan hadis dari sahabat Anas, ya. Ini
dari Anas mendapatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Nah, sahabat Anas mendapatkan anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Nah, Nabi bersabda, kata Nabi, la tuwasilu, jangan kalian wahai sahabatku, para sahabatku, jangan kalian melaksanakan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol itu puasa yang bersambung-sambung, tidak berbuka. Ya, jadi Rasulullah itu melaksanakan puasa wisol, puasa yang bersambung-sambung, tidak berbuka, lebih dari 2 hari terus berturut-turut begitu semampunya, gitu ya. Itu puasa wisol. Kata Rasulullah, jangan kalian melaksanakan puasa wisol. Nah, kalau para sahabat kaget, innaka tuwasil, engkau ya Rasulullah melaksanakan puasa wisol, kenapa melarang kami melakukan puasa? Tidak boleh melakukan puasa wisol, sedangkan engkau melaksanakan puasa wisol. Nah, jawaban Nabi apa? Kata Nabi, lastu, bukankah aku ini, kata Rasulullah, jawaban Nabi ini, lastu ka ahadin minkum, aku ini bukan seperti salah satu di antara kalian. Aku ini tidak sama dengan kalian, kata Rasulullah. Ya, aku ini, ya, sesungguhnya aku ini ut'amu, diberikan makan, usko, dan diberikan minum. Atau mungkin kalimatnya begini, kata Rasulullah, ini abitu, aku ini bermalam, ya, abitu, aku ini bermalam dekat dengan Tuhanku, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ut'amu, aku diberikan minum, aku diberikan makan oleh Allah, wa usuko, dan aku pun diberikan minum. Nah, jadi Rasulullah SAW, jamaah sekalian, itu melarang sahabat-sahabatnya melaksanakan puasa wisol. Ya, padahal Rasulullah melakukannya. Kenapa? Aku ini tidak sama seperti kalian, kata Rasul. Aku ini tidur bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan makan dan minum. Nah, jamaah sekalian, tentu saja yang dimaksud dengan bahwa Rasulullah diberikan makan dan minum, dijamu oleh Allah untuk makan dan minum itu bukan makan minum seperti kita, ya, tetapi bahwa Allah memberikan makan dan minum kepada beliau adalah dengan cara Nabi menyebut, berzikir nama, berzikir, menyebut nama-nama namanya, yang dengan zikirnya Nabi itu mengenyangkan perut dan makan dahaganya. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan demikian, ya, bahwa eh, Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah diberikan perut, tetapi senantiasa kenyang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dicoba, ya, dicoba kalau kita haus, kita minum, kita haus dalam puasa ini, kita lapar, coba dengan zikir kepada Allah, ya, itu insya Allah akan mengenyangkan perut kita. Ini apa, percobaannya. Nah, besok. Nah, kalau kan biasanya kalau kita puasa itu ada masa-masa kritisnya, ya, masa kritisnya. Nah, di luar masa kritis itu kira pagi, ya, jam jam 8-an lah atau jam 7-annya, dan saat kita biasa biasa apa? Biasa makan minum pagi-pagi, kan kita makan tidak makan tidak minum. Itu masa kritis. Nah, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan cara begitu, ini percobaan kita untuk semakin menguatkan keyakinan kita bahwa dengan zikir itu, insya Allah kita diberi makan dan minum oleh Allah,
dalam arti dikenyangkan perut kita. Demikian jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, bahasan kita sudah selesai ya. Bagi Bapak Ibu yang jamaah yang adik-adik baik yang offline maupun yang ada di Zoom yang akan bertanya, silahkan, silahkan ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilan yang telah memberikan materi pada kajian sore hari ini. Dipersilakan kepada Akang Teteh yang ingin bertanya terkait kajian pada sore hari ini, dan juga kepada teman-teman Akang Teteh, Bapak Ibu maupun dosen-dosen yang menyaksikan di Zoom boleh untuk menanyakan di diskusi. Baik, Bapak Ibu, apakah ada? Dr. Ahmad, apakah ada? Baik, silakan, Pak Profesor. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari saudari kita yang tengah offline. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, silakan yang akan bertanya di Zoom boleh, on cam boleh, atau melalui chat boleh. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari saudara Fatul. Ya, berbeda tentu. Ya. Kalau kenyang karena makanan, tentu melupakan Allah malah. Begitu, melupakan Allah. Kalau sudah perut kenyang oleh makanan, biasanya zikir hilang, kemudian ilmu hilang, kemudian kehampaan muncul. Nah, gitu ya. Jadi kalau perut kita kenyang itu biasanya berefek kepada kondisi kejiwaan kita yang ya kehilangan zikir kepada Allah. Ya, kemudian ilmu kita juga bisa hilang. Begitu. Karena itu Rasulullah SAW itu kalau berbuka hanyalah dengan 3 kurma, gitu ya. Kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat tarawih. Beda dengan bukanya kita. Kalau bukanya kita itu sampai kerasnya perut itu sama dengan kerasnya nih jidat kita, begitu ya. Nah akhirnya ya tadi untuk melaksanakan ibadah itu tidak punya kekuatan, ya. Untuk melaksanakan taraweh, apalagi baca Quran atau apapun, ya dari ibadah kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena perut kita sudah kenyang. Nah, tetapi kenyang dengan zikir itu, ini yang berbeda. Kenyang dengan zikir itu, kita perut kita itu tetap bisa, tentu saja bisa zikir kepada Allah karena kenyang dengan zikir,
Kemudian juga kita tidak kehilangan tenaga untuk ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan aktivitas keilmuan pun juga akan terbuka lebar. Begitu. Ya, untuk belajar, untuk baca Al-Quran, untuk menganalisa sesuatu, ya, itu juga tidak kehilangan kekuatan. Karena itu, tetapi karena kita umat Muhammad, bukan Rasul. Nah, tentu saja Rasul tidak merekomendasikan kita untuk kenyang dengan hanya zikir, begitu ya. Hanya itu amalan Rasulullah saja, begitu ya. Seperti dalam hadis tadi, kita dilarang untuk tidak berbuka, kita harus berbuka. Hanya contoh yang diberikan oleh Rasulullah bahwa kita ini buka ala kadarnya. Ya, sebaiknya buka ala kadarnya, dimulai dengan yang manis-manis, kemudian kita sholat, setelah sholat kemudian kita makan dan minum sewajarnya, ya, supaya tidak kehilangan tenaga untuk melaksanakan ibadah dan untuk melaksanakan aktivitas mencari ilmu yang harus kita lakukan setiap hari. Terlebih, ya mas sekalian, kita ini adalah eh, apa namanya? Terlebih jamaah sekalian, kita ini kan para pencari ilmu ya, para pencari ilmu tentu saja apa harus harus dalam kondisi tetap stabil, jangan sampai setelah buka kita kehilangan tenaga untuk melaksanakan ibadah dan pencarian ilmu tadi. Begitu. Demikian apa bahasan kita ya. Terima kasih Wajah sudah menyampaikan bahasan ya. Silakan ada yang akan ditanyakan lagi. Jamaah yang ada di sambil nunggu jamaah yang ada di Zoom dipersilakan kepada yang offline. Ini dari akhwatnya mungkin ada mau bertanya bahwa kalau nggak ada saya dilempar ke depan. Baik, boleh. Bisa undang. Boleh. Mengenai apabila kita akad untuk bernikah, tapi kita sudah berada di tempat yang mana tidak bisa melihat ada secara langsung, di tempat yang isolasi lah begitu. Jadi kita itu hanya berpikir sekiranya sudah masuk maghrib atau sudah ada dulu ketika sahur atau belum. Dan ternyata ketika kita sudah berbuka atau kita masih makan ketika sahur, itu ternyata sudah azan maghrib atau sudah azan subuh. Nah, pertanyaannya ketika kita sudah makan pada hari belum azan maghrib, apakah puasanya tetap seperti itu? Atau ketika kita makan pada hari ternyata sudah azan subuh, apakah puasanya juga tetap sah? Apakah puasanya aman? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus dari saudara kita tadi, jamaah sekalian, mewakili kita, ya, mewakili kita. Bagaimana nih, karena kita secara tidak langsung membahas tentang puasa Ramadan, kalau kita berbuka, tetapi sebenarnya belum adzan, kan begitu ya? Sebenarnya belum adzan karena mungkin ada kendala ini dan itu, sehingga kita menggunakan pengetahuan kita untuk mengetahui apakah sudah azan maghrib atau tidak. Nah, kemudian kita menetapkan dalam kondisi yang terbatas itu, ini udah azan. Kemudian beberapa saat kemudian baru terbetik berita bahwa hal itu salah. Sebenarnya belum azan begitu ya. Atau demikian juga ketika sahur ya. Ketika kita sahur, kita eh, melewati batas. Padahal sebenarnya kita sudah azan subuh, tapi kita makan minum. Hanya karena
tidak tahu, itu kita laksanakan. Jamaah yang Allah muliakan, tentu saja sesuatu yang kita lakukan di luar pengetahuan kita, sesuatu yang kita lakukan karena persoalan keterbatasan kita itu dimaafkan. Begitu. Jadi puasanya tetap sah, Allah ridho dengan puasa kita dan kita mendapatkan pahala atas puasa kita walaupun dalam kondisi seperti itu atas dasar asal dengan catatan atas dasar ketidaktahuan atau atas dasar keterbatasan kita. Begitu. Demikian. Jadi Allah ini maha maha apa namanya? Allah ini maha maaf, maha mengetahui atas situasi dan kondisi kita ini. Demikian, silakan Dede yang sambil nunggu barangkali ada yang akan di Zoom yang akan bertanya, silakan sambil nunggu kita lemparkan ke teman-teman kita yang tengah offline. Dari hmm, silakan yang akan bertanya. Hmm, ya. Alhamdulillah telah selesai kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ella yang telah meluangkan kajian pada sore hari ini. Semoga menjadi berkah dan menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Melanjutkan selanjutnya yaitu eh, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih jamaah yang Allah muliakan. Kajian kita hari ini sudah apa namanya sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi dalam bab azan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Oke. khairan Pak Ustad. Alhamdulillah, Daman, Pak Ustaz Rahman. Alhamdulillah Pak Anwar. Mohon jangan sahurnya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustad. Mohon, Alhamdulillah. Ya, aturan pisan Nah, Ustad. sami-sami. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.